Halo teman-teman, kembali lagi di channel Wisata bareng Arifandi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Di kota Jakarta, ada beberapa moda transportasi umum yang digunakan oleh warga untuk berpergian, baik itu untuk bekerja maupun untuk kepentingan lainnya, seperti jalan-jalan ke mal, ke pasar, ataupun berkunjung ke tempat-tempat wisata. Salah satu jenis transportasi umum paling populer dan menjadi andalan bagi warga Jakarta dan sekitar adalah bus Transjakarta, teman-teman. Angkutan umum Transjakarta ini dibentuk oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam rangka untuk mempermudah masyarakat melakukan perjalanan ke berbagai tempat dan tujuan. Sekaligus ini untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang selama ini dianggap sebagai salah satu faktor penyebab kemacetan dan penyumbang polusi udara di Jakarta. Dari tahun ke tahun yang bisa kita rasakan, Transjakarta memang banyak mengalami perubahan dan peningkatan dalam melayani penumpangnya. Mulai dari penambahan rute-rute baru, peningkatan jumlah armada bus, jumlah halte yang terus bertambah, dan dibangun halte-halte yang terintegrasi dengan moda transportasi umum lainnya, serta jam operasionalnya menjadi 24 jam. Ini luar biasa sekali, teman-teman. Jadi nggak heran ya, saat ini Transjakarta telah menjelma menjadi primadona bagi masyarakat untuk berpergian dan juga telah menjadi kebutuhan yang penting, tidak bisa lagi dipisahkan dari kehidupan warga Jakarta dan sekitarnya. Ya memang di balik kelebihan-kelebihan Transjakarta, kalau kita cari-cari kekurangannya, ya pasti ada. Tapi bagi saya pribadi, kehadiran Transjakarta di kota ini sangat membantu. Nah, buat teman-teman yang mau sharing cerita dan pengalaman suka dan duka saat naik bus Transjakarta, saya persilakan ya di kolom komentar. Berikut ini saya kutipkan dari portal resmi Provinsi DKI Jakarta, jakarta.go.id. Di situ dikatakan, Transjakarta adalah moda transportasi berbasis bus rapid transit atau BRT dan non-BRT yang sudah beroperasi sejak tahun 2004 di Jakarta. Tidak hanya melayani perjalanan di dalam kota Jakarta, Transjakarta kini sudah memiliki trayek hingga ke wilayah megapolitan Bodetabek atau Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Transjakarta merupakan wujud dari pengelolaan transportasi publik di Jakarta yang terpadu dan bebas macet. Tidak hanya bertujuan untuk mengurai kemacetan, kemudahan akses Transjakarta sekaligus menjadikannya sebagai transportasi publik pilihan warga Jakarta. Guna memenuhi kebutuhan transportasi publik yang semakin tinggi di Jakarta, Transjakarta juga menyediakan layanan integrasi berupa penyediaan bus pengumpan serta bus pendukung yang tidak dilewati oleh moda transportasi publik lainnya. Dari berbagai sumber, tentu saja teman-teman, kita bisa membaca bahasan-bahasan tentang sejarah Transjakarta ini. Diketahui pada tanggal 15 Januari 2004, Transjakarta diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta yang saat itu dijabat oleh Bapak Sutioso. Transjakarta merupakan suatu sistem transportasi bus rapid transit pertama di Asia Tenggara dan Selatan. Sebenarnya, ide pembangunan proyek bus rapid transit atau BRT ini sudah muncul sejak tahun 2001, namun realisasinya baru dapat dilakukan 3 tahun setelahnya. Pada tanggal 15 Januari 2004,
Transjakarta Koridor 1 atau koridor pertama yang rutenya Blok M Kota sepanjang 12 km untuk pertama kalinya diluncurkan. Dan koridor ini teman-teman sekaligus menjadi koridor tertua yang dimiliki Transjakarta. Transjakarta sendiri resmi menjadi transportasi publik di DKI Jakarta sejak 1 Februari 2004. Dan kehadiran bus ini pada saat itu menjadi solusi dan mengubah wajah transportasi umum di ibu kota. Pada Februari 2004, di awal kemunculannya, tarif Transjakarta hanya dipatok dengan harga Rp2.000 saja teman-teman. Namun seiring berjalannya waktu, di tahun 2012, tarif Transjakarta naik menjadi Rp3.500 dan harga ini belum mengalami perubahan hingga saat ini. Semoga saja ya harga tersebut akan terus bertahan ke depannya. Dan ada satu hal menarik yang paling saya ingat ya di awal-awal naik Transjakarta. Ketika itu pembayarannya masih menggunakan uang tunai. Jadi waktu itu sering terjadi antrian panjang ketika mau membeli tiket di loket. Nah, kemudian tahun 2013, sistem tiket menggunakan kartu elektronik pada halte Transjakarta pun mulai diterapkan. Ini sebagai pengganti uang tunai. Penumpang tidak perlu lagi mengantri untuk membeli tiket, bisa langsung tap in menggunakan kartu elektronik. Penerapan ini dilakukan secara bertahap, hingga akhirnya pada 22 Februari 2015, pembayaran dengan kartu elektronik pun berlaku di seluruh koridor Transjakarta. Nah, kira-kira seperti itulah lika-liku dan sejarah singkat tentang Transjakarta ini teman-teman, yang kini menjadi transportasi umum andalan warga Jakarta dan sekitarnya. Dan kita berharap ya ke depannya Transjakarta akan semakin lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mau menambahkan informasi-informasi lainnya tentang Transjakarta, saya persilakan agar wawasan kita semua tentang jenis angkutan umum ini semakin bertambah.
Demikianlah teman-teman video kali ini tentang Transjakarta yang menjadi andalan bagi warga Jakarta dalam berpergian. Semoga saja video kali ini membawa manfaat dan juga menghibur bagi siapa saja yang menonton. Dan sebelum mengakhiri video ini, seperti biasa, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe. Dan jika teman-teman suka dengan konten ini, mohon bantu di-like dan di-share link videonya. Akhir kata, tak lupa saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan dan atensi teman-teman semua. Sampai berjumpa di video berikutnya, dan bye-bye.